Seperti biasa buat kalian yang ketinggalan ceritanya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi atau kalian menuju ke playlist karena di sini sudah saya urutkan lengkap dan detail. Orang pintar cek deskripsi. Halo, piye kabare bosku? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan series Black Sail season 4, di mana season ini akan menjadi penutupan di dunia bajak laut kita. Oh tidak, rasanya aku tidak ingin series ini cepat berakhir. So, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita check it out. Di awal season 4 kita diperlihatkan dengan para kapten yang tengah berbincang dengan Kapten Flynn, di mana kapten mengungkapkan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan tujuan mereka. Ia sangat yakin jika bisa mempertahankan aliansi ini, maka hanya dengan sedikit sentuhan semua akan selesai. John pun setuju dengan hal itu dan berjanji akan selalu berada di sisi Kapten Flynn agar Nassau dapat kembali disebut sebagai rumah. Bersamaan dengan itu juga terlihat Jack yang menyemangati armada kapal untuk terus berjuang sekuat tenaga. Mari rebut kembali apa yang menjadi milik kita, dan juga mari kita balaskan kematian Charles Vane agar dapat tersenyum manis di Nirwana. Karena tanpa sepengetahuan kalian, mereka berencana untuk langsung menyerang dan merebut Nassau. Tibanya di bibir pantai, Kapten Flynn merasa heran mengapa tak ada pergerakan yang menanti kedatangan mereka. Meskipun begitu, Kapten Flynn tetap meminta anggotanya untuk terus waspada hingga tiba-tiba John menyadari sesuatu dan bersamaan dengan itu juga Woodus meminta para prajuritnya untuk memulai serangan. Signal the sloops to engage. Engage! Ready those guns! Melihat para anggotanya berjatuhan, Kapten Flynn pun meminta semua orang untuk segera meninggalkan kapal. Sedangkan kini kapal Kapten Flynn sudah benar-benar hancur. Bahkan si John yang berusaha meninggalkan kapal malah terjerat jaring laba-laba dan membuatnya tenggelam di sana. Fatimah yang melihat hal itu pun begitu histeris, namun sayang Kapten Flynn tidak bisa menolongnya karena serangan itu terus berlangsung dan harus segera menarik armada untuk menyelamatkan diri. Benar saja, Woodus yang melihat kapal-kapal itu hancur segera menyuruh Kapten Briges untuk mengejar armada Draymond yang berada di kejauhan. Dengan pengejaran yang dilakukan, Draymond, Jack, dan awak kapal lainnya pun harus bersiap menghadapi serangan. Ini yang melihat kapal itu mendekat menyarankan untuk menghindar, namun Draymond menolak hal itu karena menyadari Jack yang begitu bersemangat dalam peperangan ini. Seketika penyerangan itu terjadi, Jack yang menyadari Draymond berjuang all-in pun tak mau ketinggalan dan juga berusaha membantai semua musuh. Ya, meskipun menghadapi satu orang terlihat begitu sulit, tapi jadilah setidaknya ia sudah berjuang. Untung saja Annie Bonny segera mendekat dan menyelamatkannya. Sementara itu
itu Woods terus memeriksa wilayahnya hingga tiba-tiba beberapa prajurit datang membawa anggota-anggota Flynn yang berhasil tertangkap. Melihat keberadaan Grodd, salah satu orang terdekat Kapten Flynn, Woods pun segera berusaha mencari informasi lebih dalam darinya. Namun tentu Grodd sebagai pengawal yang setia tak mengindahkan pertanyaan itu hingga Kapten Briggs pun sangat marah dan turun tangan memberinya pelajaran. Dan kini dengan kekalahan yang terjadi, Fatimah begitu sedih karena sampai saat ini ia belum melihat keberadaan pria pujaan hatinya. Kapten Flynn tahu betul apa yang dirasakan Fatimah saat ini, namun tak ada cara lain lagi selain menerima kenyataan. Hingga di saat Billy datang menemui mereka, Kapten Flynn sangat marah karena merasa Billy hanya diam dan tak memberi peringatan jika Woods telah menyiapkan serangan. Kamu berada di Nassau, tapi kenapa tidak memberi informasi ini? Billy pun menegaskan bahwa dirinya telah mengirim kabar melalui Featherstone, namun saat ini entah di mana dirinya berada. Dengan itu, Billy meminta Flynn untuk tidak terlalu memikirkan kekalahan ini karena masih ada hari-hari selanjutnya untuk kita melakukan balasan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan secara perlahan Billy membawa kapal Kapten Flynn beserta awak kapal lainnya pergi ke markas yang diam-diam telah ia bangun. Dalam momen itu Fatimah pun datang mendekati Kapten Flynn untuk menanyakan apakah perang ini benar-benar telah berakhir, karena seperti yang kita tahu, janji kemenangan yang disampaikan kepada Bude City seolah-olah telah terbantahkan dengan kekalahan mereka saat ini. Mendengar pertanyaan itu, Kapten Flynn pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi hingga tiba-tiba Billy kembali datang dan memberitahu bahwa orang-orang yang tersisa tak akan cukup untuk melanjutkan serangan merebut Nassau. Dengan itu Billy pun menyarankan untuk pergi ke perkebunan Underhill menemui para budak dan mengajak mereka bergabung, karena jika separuh dari mereka mau bergabung dalam misi ini, situasi kita tak akan terlalu tertekan. Namun sayang Kapten Flynn tak menyetujui hal itu karena dianggap terlalu banyak memakan waktu. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Kapten Flynn merasa sebagai kapten berhak penuh atas keputusan itu. Begitu juga dengan Billy yang telah membangun perkemahan ini merasa mempunyai hak untuk melanjutkan kepemimpinan. Dengan itu Kapten Flynn menegaskan jika Billy tetap membangkang perkataannya, ia tak akan memberitahu letak harta yang telah disimpan, karena Kapten Flynn adalah satu dari 3 orang yang mengetahui lokasi harta itu disimpan, dan setelah kejadian ini mungkin hanya dirinya lah yang selamat. Namun dengan cepat Fatimah membantah perkataan itu yang ternyata ia juga mengetahui di mana harta itu berada, karena sebelum pertempuran berlangsung si John telah memberitahunya. Maka dari itu Fatimah menegaskan bahwa kesetaraan harus dijunjung tinggi di sini. Siapa sangka saat Kapten Flynn menarik mundur pasukan, ternyata John berhasil selamat meski entah di mana saat ini ia berada. Dan setelah penyerangan yang terjadi, Annie Bonny pun datang menemui Jack yang terluka cukup parah dan memintanya untuk tidak terlalu membahayakan diri. Jack pun menegaskan bahwa dirinya akan berjuang demi pengorbanan Kapten Flynn yang telah tewas. Bahkan kini ia juga tak takut dengan siapapun dan akan terus berjuang sekuat tenaga. Mendengar hal itu, Annie begitu tergugah dan memberitahu Jack bahwa Drummond telah merencanakan sesuatu. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan perdebatan Woods dan Eleanor hingga siapa sangka terungkap sebuah fakta mencengangkan di mana Woods pernah berencana untuk menikah dengan seorang putri bangsawan Spanyol. Namun pernikahan itu gagal dan keluarga besar dari wanita itu ikut campur dengan mengganggu sebagian besar kreditor untuk menjatuhkanku. Dan sejak saat itu hutang tak dapat dilunasi. Pengadilan mengeluarkan surat perintah dan akan menjadi buronan terhadap hukum. Inggris berperang, tak ada upaya dari mereka untuk mendukung upaya kita di sini sehingga beban biaya perang menjadi tanggunganku pribadi. Di mana satu-satunya jalan sebenarnya hanyalah menguasai Nassau dan kembali membangun perdagangan di tempat ini. Dan setelah perjuangan yang begitu panjang, akhirnya John berhasil mencapai bibir pantai. Namun nampaknya ia masih belum bisa bernapas lega dengan keberadaan seorang pria di sana. Hingga saat pria itu mulai mendekat, ternyata Long John Silver.
Kini John pun tersadar dalam posisi terikat bersama seorang prajurit Inggris yang juga tertahan di sana. Ia begitu heran apa maksud dari semua ini hingga pria tua itu mulai mendekat dan memberitahu bahwa saat ini John dihargai 500 perak. Bahkan pria itu juga mempunyai rencana yang lebih oke, di mana ia meminta John menandatangani surat pengakuan dan juga membunuh prajurit Inggris di sana. Sebelum membunuh prajurit saja sudah dihargai 500 perak, apalagi sesudah, cowok. Namun tentu saja John menolak hal itu hingga si pria tua pun tak sabar dan menunjukkan kekejamannya. Dan di tengah-tengah kesibukan Nassau, Max pun sangat marah terhadap Featherstone karena ternyata dirinya mengetahui bahwa pria itu telah berkhianat dan memberi informasi terhadap Billy. Dengan itu ia pun mengingatkan agar Featherstone tak lagi macam-macam karena di posisinya yang sekarang ia dapat dengan mudah menyuruh Kapten Brennier untuk mengeksekusinya. Sedangkan kini Eleanor kembali membahas masalah finansial yang menjadi beban pikiran Woods. Eleanor mulai menceritakan bahwa ia mempunyai kakek yang tinggal di Philadelphia, mantan perompak tersohor dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Meski pernah terjadi gesekan dengan ayahnya, namun Eleanor berniat datang untuk menemuinya, meminta bantuan. Ya memang sedikit ragu, tapi oke lah, kalian tahu kan, jika mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hingga perbincangan mereka terpecah dengan kedatangan Beringer, dan ternyata Beringer pun menjelaskan bahwa Drummond baru saja mendekat menyampaikan sebuah pesan di mana ia ingin mendapatkan wanita yang dianggap terlibat dengan kematian Kapten Van. Beringer tentu sedikit cemas karena jika kita tak menurutinya masih ada 60 anggotaku yang tertahan dan akan bernasib sama seperti anggota lainnya. Jack pun tak yakin hal ini akan berhasil, namun ternyata Drummond telah memikirkan rencana lain dan menganggap kiriman itu hanya sebagai pengalihan. Yang ternyata Drummond berniat untuk melakukan penyusupan dan membawa Eleanor pergi dengan tangannya sendiri. Woods pun begitu dilema dengan semua ini, tidak bisa menyerahkannya secara langsung dan jika melawan kemungkinan besar akan kalah. Namun setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya ia menyuruh Eleanor tetap pergi menemui Grandpapa. Sementara itu ia akan pergi menggunakan kapal kecil menuju Port Royal mencari bantuan. Singkat cerita, pengadilan pun dilakukan. Para anggota Kapten Flynn yang tertangkap diadili agar mau menyerah dan mengabdi kepada Inggris. Max yang melihat hal itu pun sangat marah dan meminta semua ini dihentikan. Namun Kapten Beringer menegaskan bahwa semua ini akan berlanjut. Bahkan kemarahan itu semakin menjadi karena Beringer mengetahui salah satu prajuritnya ditikam dan terdapat sebuah surat yang mengatasnamakan John Silver. Max pun begitu terkejut mendengar hal itu dan kembali meminta pengadilan ini dihentikan karena Woods sudah berjanji akan selalu menuruti perkataan Max dengan informasi dan bantuan yang telah ia berikan. Namun tetap saja Beringer menolak karena dalam beberapa jam ke depan Woods akan pergi ke Port Royal mencari bantuan. Eleanor ke Philadelphia menemui kakeknya dan dirinya lah yang mengambil alih kepemimpinan di Nassau. Dan kini ternyata si John juga telah mengetahui identitas pria yang menahannya. Pria bernama Israel Hens merupakan mantan anggota Drummond yang telah terbuang. Dengan public speaking yang dimilikinya, John pun berusaha mengajaknya untuk bergabung merebut Nassau. Namun Israel malah sangat marah mendengar hal itu, mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun John tak menyerah dan terus merayunya di sana. Hingga di tengah malam yang sunyi ini, Kapten Flynn dan lainnya memulai penyerangan membabi buta tanpa ampun, menumbangkan satu persatu penjaga. As many extra weapons as you can. Let's get them on. Wait!
Dan siapa sangka Demonet itu membuat Fatimah bertemu dengan salah satu kerabat lamanya. Atas suksesnya penyergapan itu, Billy datang memberitahu bahwa mereka mendapatkan banyak stok makanan dan persenjataan. Namun di tengah-tengah kesenangan itu, tiba-tiba Fatimah menyarankan untuk mundur karena ternyata Ruth memberitahu bahwa cara seperti ini tak akan dapat mengambil hati budak lainnya, namun malah akan menimbulkan masalah baru. Kapten Flynn pun setuju akan hal itu, namun Billy menolaknya dengan tegas karena beberapa anggotanya telah tewas dalam penyergapan ini. Hingga ketika kelompok perkebunan lain mulai mendekat, Kapten Flynn dan lainnya berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba dengan tegas Billy melarangnya. Dan gesekan itu benar-benar terjadi. Bahkan Kapten Flynn dan Billy benar-benar berusaha saling membunuh. Untung saja pertarungan mereka terhenti saat kelompok tani itu datang. Dan ternyata ketegangan tak hanya terjadi di sana, karena kini Israel diam-diam telah membawa John pergi menemui Max. Dalam pertemuan itu si John meminta Max untuk sadar dan kembali bergabung untuk menyelamatkan Nassau. Namun wanita itu menolak dan berniat menyerahkan John kepada Kapten Bringes. Israel yang merasa telah dibohongi pun tak diam saja hingga baku hantam tak dapat dihindarkan lagi. Dan setelah pertemuannya dengan John Silver kemarin malam, Max pun dipanggil untuk menjelaskan apa yang telah terjadi karena ternyata diam-diam Tuan Harrison mengetahuinya. Max pun menjelaskan bahwa tak ada maksud jahat dalam pertemuan itu karena ia hanya berusaha untuk mengamankan Nassau agar tidak terjadi keributan. Namun tentu Beringer tak percaya begitu saja. Jika memang itu niatmu, mengapa tak memberitahu dari awal? Beringer pun menegaskan bahwa ini masalah yang tak bisa disepelekan dan bahkan Max terancam hukuman mati jika terbukti berpihak kepada musuh. Sementara itu Kapten Flynn dan lainnya pun harus segera mencari cara lain untuk merebut Nassau karena setelah perselisihannya dengan Billy tentu saja membuat kekuatan mereka semakin melemah. Sempat terjadi ketegangan di sana dengan adanya beberapa anggota yang merasa misi ini sebuah kemustahilan. Namun Fatimah tak diam saja dan memberitahu Flynn bahwa ia akan menemui Emma untuk kembali menyatukan para budak yang tersebar di Nassau. Benar saja, Fatimah pun datang ke kedai menemui Emma dan memberitahu bahwa telah terjadi perselisihan dan kini Kapten Flynn benar-benar membutuhkan bantuan. Maka dari itu, ia berharap Emma dapat membantunya merayu orang-orang di tempat ini agar mau berjuang bersama. Mendengar nama Kapten Flynn, Emma pun kembali teringat dengan John Silver dan menanyakan keberadaannya saat ini. Dengan penuh kesedihan, Fatimah memberitahu bahwa John tewas di Teluk setelah pertempuran yang terjadi. Namun Emma tak percaya akan hal itu karena saat ini Kapten Beringer mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap John dan tentu saja hal itu membuat Fatimah terdiam. Karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini John bersama Israel Hands tengah bersembunyi di bangkai kapal dan tengah menyusun rencana untuk kembali merebut Nassau. Israel Hands pun heran bagaimanakah mereka akan melakukan itu sedangkan tak ada kekuatan yang dapat mereka andalkan. Hingga tiba-tiba prajurit Kapten Beringer pun berdatangan dan mencari keberadaan John Silver. Di tengah-tengah ketegangan itu, John Silver dan Israel Hands pun segera melarikan diri. Ketegangan itu sempat berlanjut dengan adanya 3 prajurit yang menemukan keberadaan mereka. Namun untuk saja Kapten Flynn datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Dan inilah jawaban dari pertanyaan Israel Hands. Inilah orang-orang yang akan berjuang bersama kita. Ketegangan tak hanya terjadi di sana, mengingat pengejaran yang dilakukan, kini Jack memimpin serangan terhadap kapal Woodes hingga baku tembak tak dapat dihindarkan lagi.
serangan susulan terjadi. Drummond pun berjuang mati-matian di sana. Begitu juga dengan Annie Bonnie yang begitu all in mengeluarkan ultinya. Namun sial, dengan banyaknya prajurit yang dimiliki Woods, akhirnya Drummond tak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan Kapten Jack yang melihat hal itu memutuskan untuk mengibarkan bendera putih atau menyerah. Seketika Woods menahan mereka semua dan berniat untuk memberi hukuman atas apa yang telah terjadi. Hukuman ini begitu berat, dimasukkan ke laut bagai teh celup, menggesekkannya ke kerak kapal sehingga luka yang ditimbulkan begitu nyata. Again. Setelah melakukannya kepada Drummond, Woods menunjuk Jack sebagai target selanjutnya. Namun ternyata pria itu masih hidup setelah hukuman berkali-kali dilontarkan. Tentu hal itu membuat semua orang di sana terdiam. Bagaimana bisa seorang pria bisa sekuat ini? Hingga akhirnya Woods pun mengambil jalan pintas dengan melanjutkan perjalanan. Dan setelah pertemuan itu, Kapten Flynn pun membawa John Silver pergi bergabung dengan yang lainnya, sembari berbincang menanyakan kesetiaan Israel Hand di sepanjang perjalanan. Hingga tibalah pertemuan dramatis antara John Silver dan Fatimah yang telah lama terpisah. Bersamaan dengan itu, Eleanor juga kembali meminta penjelasan dari Max tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dalam pertemuannya dengan John Silver. Max pun menjelaskan bahwa ia hanya berniat untuk menangkapnya secara diam-diam dan dengan sedikit pasukan karena ia tak mau suasana semakin memanas setelah kematian Kapten Van yang digantung di alun-alun. Eleanor pun sangat marah mendengar hal itu karena dengan permasalahan sepele ini membuat perjalanan ke Philadelphia untuk mencari bantuan tertunda. Hingga saat menyadari prajurit Beringer itu berdatangan, Eleanor meminta Max menuliskan sesuatu agar dirinya dapat menjelaskan semua permasalahan ini. Dan suasana menjadi semakin tegang di saat Eleanor melihat Beringer menerima surat dari prajuritnya, yang ternyata itu adalah sebuah surat yang akan ditunjukkan ke John Silver kepada pria-pria Nassau untuk mengajak mereka bergabung. Tentu Beringer semakin marah dan adanya surat itu. Bahkan dengan tegas ia melepaskan semua senjatanya dan menantang satu persatu penduduk. Jika kalian ingin memberontak, lakukanlah sekarang. Sini lawan aku. Yang tentu saja membuat mereka semua terdiam. Dengan itu Beringer berencana untuk mengeksekusi pembelot-pembelot yang telah tertangkap. Eleanor pun segera menghentikan hal itu karena ia takut akan memancing amarah penduduk Nassau lainnya sehingga berpotensi terjadi perlawanan. Namun meskipun begitu, Beringer tetap tegas mengeksekusi mereka hingga tiba-tiba seorang prajurit datang dan memberitahunya sesuatu. Eleanor pun sadar bahwa ada sesuatu hal yang akan terjadi. Maka dari itu ia mengajak Hudson untuk menyelamatkan diri. Hingga tiba-tiba John Silver dan lainnya datang melakukan serangan secara langsung, dan bahkan Emma juga membawa para budak yang bersedia kembali bergabung.
Dan siapa sangka, siapa duga Billy juga kembali membawa pasukannya untuk melakukan perlawanan yang tentu saja membuat mereka unggul dalam peperangan ini. Hingga akhirnya Israel Hands mengambil langkah berani berfokus untuk menyerang Beringer dan mengeksekusinya di sana. Dengan serangan itu, Nassau benar-benar hancur. Semua prajurit Woodes terbantai dan lari ketakutan. Begitu juga dengan Eleanor yang berjuang mati-matian untuk mencapai benteng pertahanan. Hingga setibanya di sana, ia mengingatkan para sesepuh agar tidak membalas serangan karena semua itu akan percuma. Karena yang dibutuhkan saat ini hanya bertahan sembari menunggu Woodes kembali sebelum melakukan perlawanan. Para staf pun mendengar perkataannya dengan baik dan tak lupa menanyakan keberadaan Max yang saat ini tidak berada di antara mereka. Mengetahui hal itu, Eleanor segera meminta anggotanya melakukan pencarian karena Max adalah aset yang penting bagi mereka saat ini. Bersamaan dengan itu juga terlihat Kapten Flynn yang meminta seluruh anggotanya untuk mengumpulkan orang-orang yang bersedia bergabung bersama mereka. Hingga tiba-tiba seseorang pria datang memberikan sebuah surat yang ternyata berisi tentang penawaran dari Eleanor yang akan melepaskan 20 budak yang tertahan jika Max kembali dengan utuh. Dengan datangnya surat itu, Kapten Flynn pun tak tahu bahwa Max kini menghilang dan tentu saja ia segera menyuruh pasukannya untuk memulai pencarian. Dan tak lupa, di sela-sela perbincangan mereka, John mengingatkan untuk mencari keberadaan Billy saat ini. Ya, meski telah membantu penyerangan, namun kini pria itu kembali menghilang dan membawa banyak pasukan bersamanya. Dan jika Billy tak segera datang menemuinya, maka ia akan membuatnya menyesal. Mengetahui hal itu, Billy pun segera datang mengingatkan John untuk tidak berpikir buruk karena dirinya di luar tengah berjuang untuk mengupayakan kemajuan. Mendengar hal itu, Kapten Flynn pun kembali mengingatkan bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan para budak agar lebih mudah menguasai Nassau. Maka dari itu ia memintanya mengawal Fatimah menemui para budak untuk mengajak mereka kembali bergabung jika memang benar-benar berpihak padanya. Billy pun tak keberatan dengan semua itu, bahkan ia juga memberitahu bahwa telah mendengar pertukaran yang ditawarkan oleh Eleanor yang ternyata Max telah ia tahan. Dan benar saja, Billy pun segera mengajak mereka untuk pergi menemuinya. Namun sebelum melepas wanita itu, ia mengajak John untuk sedikit berbincang karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Dimana ternyata dalam perbincangan itu ia menyadari bahwa Max sangatlah berharga dalam situasi ini. Dari kegagalan penyerangan waktu itu, kita berpikir jika Featherstone lah yang mengacaukannya. Namun aku yakin jika Featherstone tak akan berani melakukan hal itu. Jadi kini ia tahu betul siapa sebenarnya ancaman saat ini. Jika tak ada Max, mungkin kita tak akan berada dalam masalah seperti ini. Dan menukarkan Max dengan 20 budak adalah sebuah kerugian besar. Tak lupa Billy juga mengingatkan John perihal Kapten Flynn yang rela mengorbankan orang-orang terdekatnya demi mencapai tujuan. Dan jika hal itu terjadi, tak lain tak bukan Fatimah lah yang akan menjadi korban selanjutnya. So jadi bagaimana menurutmu sekarang? Beralih ke armada Kapten Woodes yang terus melakukan perjalanan hingga tiba-tiba mereka dibuat terkejut dengan adanya sekoci kecil yang terombang-ambing di tengah lautan. Dan siapa sangka itu salah satu pengikut yang kabur dari kehancuran Nassau. Mengetahui hal itu, Woodes segera menanyakan keadaan Eleanor saat ini. Apakah sudah berangkat ke Philadelphia? Namun ternyata belum, Joe. Hingga Woodes memutuskan untuk bergegas ke Nassau dan meminta salah satu prajuritnya mengambil kepemimpinan untuk membawa para tahanan ke Port Royal, menyerahkan para tahanan ke pihak yang berwajib. Atas perintah itu siapa sangka, panggil saja Mas Joko, datang ke deks kapal menemui para tahanan untuk memastikan mereka tidak melakukan perlawanan. Bahkan dalam momen itu Mas Joko tak segan-segan meminta Jack menunjuk salah satu orang yang untuk bertarung melawan gladiatornya. Jack pun tak tahu harus berbuat apa lagi selain pasrah menerima perintah itu, hingga ia pun menunjuk pengikutnya yang paling kuat untuk bertarung. Dan
Benar-benar tak pantas menjadi kapten si Jack ini. Lihatlah, ia hanya diam saja saat melihat anggotanya menjadi samsak hidup hingga tewas. Penyiksaan itu terus berlanjut tanpa terasa beberapa anggota Jack telah tumbang secara mengenaskan. Melihat hal itu, Annie Bonny pun menegaskan kepada Jack agar tak menghalanginya bertarung karena ia sudah benar-benar tak tahan melihat semua ini. Hingga tak berselang lama dari percakapan itu, Mas Joko datang menunjuknya. Annie Bonny pun berdiri tegap bagai tanpa rasa takut di sana. Meski terpukul telak, ia tak menyerah dan terus mengamati keadaan sekitar untuk membalikkan keadaan hingga terlihatlah pecahan kaca yang berserakan. Dan lihatlah. Yes, Miller. Seketika suasana begitu ricuh, tegang berhamburan, baku hantam massal benar-benar tak terhindarkan. Hingga akhirnya Annie Bonny terkapar tak berdaya, meski Jack dan lainnya berhasil menguasai keadaan. Bersamaan dengan itu juga terlihatlah Fatimah yang datang menemui Emma untuk menanyakan mengapa masih ada beberapa orang mereka yang terantai. Mendengar pertanyaan itu, Emma menjelaskan bahwa setelah penyerangan di Underhill, ada seorang pria bernama Julius yang mulai mengumpulkan massa dan berniat juga untuk menguasai Nassau. Mendengar hal itu tentu Fatimah merasa cemas karena pasti akan menimbulkan masalah baru untuk mereka. Sedangkan kini Eleanor mulai mendekati Max dan mengungkapkan ketakutannya saat ini. Ia merasa Nassau sudah benar-benar runtuh dan hancur, tak ada lagi harapan mereka di tempat ini. Bahkan Eleanor juga mengingatkan Max tentang tawarannya dulu yang pernah mengajaknya pergi bersama mencari kehidupan baru. Max pun terdiam mendengar hal itu. Hingga tiba-tiba perbincangan mereka terpecah saat Hudson datang memberitahu bahwa sebuah kapal telah mendekat. Dengan keberadaan kapal itu, Eleanor berharap cemas menanti kedatangan Woods. Hingga setelah beberapa saat menunggu, Eleanor benar-benar lega melihat bendera Inggris mulai dikibarkan, yang ternyata itu memang benar-benar Woods yang telah siap merapatkan barisan ke benteng, membentuk pertahanan untuk kembali merebut Nassau. Mengetahui hal itu, Billy pun segera datang menemui Kapten Flynn dan John untuk memberitahu bahwa pasukannya telah siap berperang. Di sela-sela perbincangan mereka juga terlihat seorang pria yang datang memberikan surat kepada Kapten Flynn. Hingga saat John menanyakan apa tindakan yang harus diambil, Kapten Flynn memperlihatkan surat itu yang ternyata Eleanor mengajak mereka bertemu dan menawari mereka perdamaian, benteng, seluruh budak dan semuanya yang berada di Nassau. Namun semua itu harus ditukar dengan harta yang telah disembunyikan mereka karena Eleanor sudah tahu bahwa harta itu tersimpan di sebuah lokasi dan hanya Kapten Flynn, John, dan Jack lah yang mengetahuinya. John pun menentang permintaan itu dan menegaskan kepada Flynn bahwa mereka akan memenangkan pertempuran ini karena John sadar betul jika Eleanor sudah sadar dengan kekalahannya di depan mata. Eleanor pun tak diam saja dan meminta Kapten Flynn untuk cepat mengambil keputusan karena jika armada kapal Woods sudah menepi, tawaran ini tak berarti lagi. Coro Jawa nih ngentol mas. Siapa sangka ternyata Kapten Flynn menyetujui hal itu dan atas keputusan itu, John pun segera pergi menemui Billy untuk memberitahu bahwa akan ada seorang wanita yang akan melintas dan kita harus memastikannya aman karena Kapten Flynn telah membuat kesepakatan dengan Eleanor untuk melepas kedudukannya di Nassau. Sementara itu, Nyonya Hudson begitu cemas karena ialah yang akan diutus pergi menemui Woods untuk memintanya menjauhi Nassau. Tak berselang lama dari perbincangan itu, Hudson benar-benar keluar dari pintu gerbang berjalan secara perlahan di tengah para musuh yang siap membantainya. Hingga setibanya di sana, Woods pun menyambut Hudson dengan penuh tanda tanya. Dengan itu, ia mulai menjelaskan bahwa Eleanor memintanya menarik armada kembali ke Port Royal dan menunggu di sana sampai Eleanor datang karena kesepakatan telah terjadi sebuah kesepakatan. Benar saja, setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya Woods pun menuruti permintaan itu, bermanuver menjauhi Nassau. Para anggota Kapten Flynn yang melihat hal itu tentu begitu senang dan merasa pertempuran ini telah berakhir
berakhir. Sementara itu Fatimah yang penasaran segera menemui John mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. What happened ayah naon? Secara perlahan John menjelaskan bahwa Kapten Flynn telah menyetujui kesepakatan menyerahkan harta yang mereka simpan kepada Eleanor untuk menduduki Nassau. Siapa sangka ternyata Fatimah malah setuju akan hal itu karena dengan pemberontakan Billy ketika menyerang perkebunan Underhill membuat perselisihan dan aliansi kita diambang kehancuran. Meski mengatur ulang Nassau sangatlah sulit, tapi itu hal yang baik untuk kita bersama. Dan jika ingin mendapatkan kembali hati para budak, maka Billy lah yang harus disingkirkan. Seketika John pun beranjak pergi untuk menangkap Billy sesuai perkataan Fatimah. Namun wanita itu melarangnya karena mau bagaimanapun Billy pernah menjadi bagian dari mereka. Usir saja, jangan disakiti. Bijak sekali kamu, Mbak. Dan sebelum kesepikitin itu benar-benar terjadi, John pun kembali memastikan apakah Fatimah akan selalu setia kepadanya ketika semua ini selesai. Dan ketegangan pun kembali berlanjut, dimana kini Hudson dibuat begitu terkejut karena ternyata Woods tidak berniat pergi ke Port Royal melainkan mencari bantuan ke Havana untuk melanjutkan serangan. Setelah melewati pos penjagaan, Woods mulai melangkahkan kakinya ke istana menemui Mas Iksan selaku kapten perang Havana meminta bantuan. Secara terang-terangan Woods memberitahu bahwa awalnya ke Nassau untuk memberantas para bajak laut, merebut emas Urkade 5 dan mengembalikan Nassau menjadi wilayah resmi Inggris. Awalnya ia benar-benar unggul, namun semua berubah setelah negara api menyerang. Mas Iksan pun menanyakan apakah pentingnya perang ini untukku dan apakah tujuanmu ke sini. Jika memang tujuanmu seperti itu, mengapa tak kembali ke Inggris meminta bantuan? Woods pun kembali menjelaskan bahwa ia sudah berusaha meminta bantuan dari wilayahnya namun tak ada respon. Dicuekin saja aku, kasihan pokoknya. Dan tentu saja perang ini sangat penting untukmu karena mereka menawariku harta untuk menyerah, dimana harta itu adalah sebagian besar sisa dari jarahan Urkade 5. Mereka mendanai perang menggunakan uangmu. Apakah itu dapat dibiarkan? Oh ya tentu tidak dong. Jadi saya mohon bantu aku menyelesaikan semua ini. Ada orang-orang kru di dalam sana dan juga istriku yang masih tertahan. Mendengar hal itu Mas Ihsan pun terdiam dan mulai merencanakan sesuatu. Singkat cerita, Billy pun datang menemui John untuk memberitahu ia telah mendapat informasi bahwa harta itu akan segera tiba di pantai. Maka dari itu Billy kembali mengingatkan bahwa pengorbanan kita sudah terlalu mahal dan menyerahkan harta itu ke Eleanor merupakan kesalahan besar. Billy pun meminta John untuk mengakhiri semua ini dan jika John setuju para anggota akan menghabisinya dengan cepat. Nampaknya John mulai berubah pikiran dan meminta Billy mengirim surat agar Kapten Flynn dan Eleanor mau keluar dari benteng pertahanan. Atas datangnya surat itu Eleanor merasa cemas, khawatir ini sebuah jebakan. Namun Kapten Flynn yakin bahwa hal itu tak akan terjadi dan menegaskan ke Eleanor untuk mempercayainya. Dengan itu Eleanor pun meminta anggotanya untuk membawa 6 orang terbaik dan segera memulai perjalanan. Billy dan salah satu rekannya begitu bersemangat menanti kemunculan Eleanor dan Kapten Flynn di sana. Namun siapa sangka ternyata mereka telah menempuh perjalanan melalui jalur lain. Rekan Billy yang menyadari hal itu pun langsung menegaskan kepada Billy bahwa mereka telah terjebak hingga pria itu maju tak gentar melakukan perlawanan. Tentu Israel Hands tak akan diam saja dan Billy terkapar tak berdaya di sana. Namun saat Israel hendak menghabisinya, John Silver melarang dan meminta Israel untuk membawanya ke perkebunan Underhill untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan setibanya di sana, Eleanor dan Kapten Flynn pun begitu terkejut karena tak ada harta yang mereka tunggu, namun malah keberadaan Mas Jack yang telah menanti mereka. Jack pun menceritakan bahwa baru saja berhasil kabur dari anggota Woods dan ia juga memberitahu bahwa telah mendengar kesepakatan Eleanor dan Kapten Flynn perihal harta yang mereka sembunyikan. Tentu Jack sangat marah karena ia merasa mempunyai hak untuk mengambil keputusan dan terlebih lagi ia tahu persis kesepakatan ini akan berakhir karena Woods sudah pasti akan kembali menyerang mereka. Her people agreed. You've agreed.